Baik anak-anak, selanjutnya perhatikan penjelasan saya mengenai tugas PJJ dan mengenai ulangan harian kita selanjutnya. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan tetap dalam pikiran yang positif ya. Semoga dalam setiap pelajaran PJJ kita, terutama sejarah, kalian bisa mengikutinya dengan baik. Jikapun tidak atau ada kurang-kurang lebihnya, mari kita diskusikan bersama gitu ya. Kalian boleh hubungi saya di IG saya, nanti saya tulis di bawah. Silahkan, saya sangat terbuka gitu ya. Nah, sebelum saya memulai materi saya gitu ya, saya akan menjelaskan beberapa hal. Bahwa yang pertama, kita akan mengadakan ulangan harian sejarah mengenai kerajaan Islam dan peninggalan kerajaan Islam itu tanggal 15 Mei mulai dari pukul 10.30 sampai 11.30 ya. 10.30 sampai 11.30. Nanti saya umumkan lagi melalui PK gitu ya. Jadi tolong diperhatikan gitu. Nah, soal-soal ulangan hariannya kemarin seperti pembahasan saya di video saya itu tidak usah semua kerajaan kalian hafalkan, cukup 5 kerajaan saja. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate dan Tidore. Sementara peninggalan kerajaan itu ada mengenai seni bangunan, seni sastra, seni bangunan dan seni sastra ya, seni bangunan dan seni sastra saja. Jadi hanya itu yang kalian cukup hafalkan dan pahami gitu ya. Yang selanjutnya adalah silahkan lihat materi itu di video saya yang minggu lalu. Lihat YouTube saya. Dan jika butuh PPT-nya saya sudah berikan sebenarnya itu, jadi silakan dipelajari lagi gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan, saya tidak menjelaskan lagi dan lain-lain gitu ya. Biar kita sama-sama saling mengerti. Selanjutnya bagi anak-anak yang merasa nih nilainya nih masih kurang nih sejarah, saya persilakan untuk memperbaiki nilai. Caranya adalah dengan kalian mengerjakan kembali tugas itu lalu kirimkan ke DM IG saya Oksari Sialoho, cari saja. Kalau nggak mau follow juga tidak apa-apa, silakan DM saja, saya pasti akan selalu balas gitu ya. Jika itu kebutuhan untuk belajar pasti dibalas. Nah, hari ini saya coba akan menjelaskan atau membahas tugas-tugas selama PJJ. Saya hitung-hitung ada 4 tugas sejarah. Jadi saya akan coba jelaskan tugasnya apa saja. Ini untuk persiapan juga, untuk persiapan PAT ya, penilaian akhir. Untuk PAT nanti PAT-nya apa saja yang mau dihafalkan, nanti saya akan kasih kisi-kisinya gitu ya. Yang penting kalian tetap berusaha untuk belajar, karena saya juga mempersiapkannya dengan ya cukup matang gitu ya. Oke. Nah, ini ada tugas pertama sejarah, ada soal 5 dalam bentuk tabel yang saya tanyakan mengenai latar belakang, silsilah raja, kemudian peran kerajaannya dalam menyebarkan Islam. Nah, ini saya ambil contoh punya temanmu, ini adalah salah satu yang paling baik. Walau banyak juga yang baik yang dapat nilai 100 dari saya, tapi saya kasih contoh aja ya. Ini punyanya Karlana 7D gitu ya. Saya mulai dengan Kesultanan Malaka gitu. Jadi kalian bisa menyocokkan nih yang dapat nilai rendah dan lain-lain. Kesultanan Malaka ini masuk juga ke dalam bagian materi ulangan harian. Jadi perhatikan dengan sesama. Latar belakang berdirinya seperti yang sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Malaka ini dulunya adalah sebuah kampung yang terdiri dari berbagai nelayan. Kampung ini didirikan oleh para Meswara. Siapa para Meswara ini? Para Meswara ini adalah
salah seorang pangeran dari Jawa Timur yang kemudian kabur, lalu mendirikan kampung di Malaka. Nah, Malaka kemudian menjadi besar karena banyak pedagang Islam yang berdagang di Malaka, sehingga lama-kelamaan Malaka kemudian menjadi kerajaan Islam. Seperti yang kalian ketahui, ada 6 saluran penyebaran agama Islam, salah satunya adalah melalui perdagangan. Nah, Malaka, Kesultanan Malaka bisa menjadi sebuah kerajaan Islam karena banyak pedagang-pedagang Islam yang tadinya berdagang di Samudra Pasai dan Kesultanan Kesultanan Aceh, ini kemudian beralih berdagang ke Kesultanan Malaka. Nah, silsilah rajanya ada 3, kalian bisa lihat di sini ada Sultan Iskandar Syah atau yang disebut dengan Paramaeswara, pendirinya. Jadi kalau ada pertanyaan pendiri kerajaan Sultanan Malaka siapa? Paramaeswara. Yang kedua adalah Sultan Muhammad Syah. Yang ketiga adalah Sultan Mansur Syah. Nah, dari ketiga raja ini, Sultan Mansur Syah adalah raja atau sultan yang membawa kejayaan Kesultanan Malaka gitu ya. Kenapa kemudian dia dianggap sebagai sultan yang dianggap berjaya? Karena pada masa itu dia mempunyai seorang laksamana yang bernama Laksamana Hang Tua yang menyebarkan agama Islam ke daerah kekuasaan selain dari Malaka. Jadi ketika itu Malaka, si Mansur Syah ini menyuruh Laksamana Hang Tua untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah gitu ya. Itu bisa kalian lihat diantaranya Sumatera Tengah dan lain-lain. Kemudian kerajaan Malaka menjadi kota metropolitan yang sangat penting di Asia Tenggara. Maksud kota metropolitan itu apa, Bu? Jadi Malaka itu ternyata dihuni dari banyak suku bangsa yang berbeda, banyak budaya yang berbeda, jadi disebut metropolitan gitu ya. Yang ketiga, C, peranan kerajaan dalam menyebarkan agama Islam. Sudah saya jelaskan tadi bahwa Laksamana Hang Tua diperintahkan oleh Mansur Syah untuk menyebarkan agama Islam seperti ke Semenanjung Malaka, Siak, Indragiri, dan lain-lain. Nah, perlu saya tambahkan, Kesultanan Malaka kenapa bisa hancur atau mundur? Karena akhirnya pada tahun 1511, Kesultanan Malaka itu menyerah kepada Portugis. Nah, menyerah kepada Portugis pada tahun 1511, itu bisa kalian lihat ya di buku kalian. Yang kedua, Kesultanan Aceh. Nah, Kesultanan Aceh itu ada di bukumu di halaman 307 ya, Kesultanan Aceh. Bisa lihat juga di PowerPoint saya. Latar belakang berdirinya kerajaan Aceh, ini adalah Aceh adalah kerajaan kecil yang dikuasai oleh kerajaan Pedir. Setelah melepaskan diri, berdirilah kerajaan Aceh ya. Itu latar belakangnya. Siapa yang melepaskan diri ini nanti bernama Sultan Ali Mukhayat Syah. Nah, Sultan Ali Mukhayat Syah inilah kemudian menjadi raja atau sultan pertama Kesultanan Aceh. Nah, kenapa Kesultanan Aceh memiliki peran penting dalam kerajaan Islam? Jadi ceritanya begini, ketika sebelumnya tadi seperti saya ceritakan, Malaka kemudian jatuh ke tangan Portugis, maka pusat perdagangan, orang-orang pedagang Islam itu beralih dari berdagang ke Malaka itu menjadi ke Kesultanan Aceh. Jadi di Aceh para pedagang Islam itu datang atau berdagang. Kenapa jadi ke Aceh? Karena Malaka sudah dikuasai Portugis, kira-kira gitu. Nah, silsilah rajanya ada Sultan Ali Mukhayat Syah ya, 1514 1520. Nah, dia juga menjelaskan di sini mengusir Portugis dari Samudra Pasai. Ia memperluas Aceh sampai Pedir ya. Bisa dilihat, kemudian digantikan oleh putra sulungnya Salahuddin, yang kemudian digantikan lagi oleh Sultan Alauddin Riayat Syah. Nah, Sultan Alauddin Riayat Syah itu nanti mengadakan hubungan diplomatik dengan
Sultan Turki ya, Sultan Turki 1562. Nah, selanjutnya setelah Sultan Alauddin Riayat Shah. Nah, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini adalah sultan yang sangat taat pada hukum dan fikih Islam. Fikih itu kira-kira ajaran Islam gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Karla buat di sini merupakan raja yang ketat dan kejam, kejamnya di sini adalah untuk menerapkan syariat-syariat Islam atau aturan-aturan Islam. Maka Sultan Iskandar Muda itu terkenal sebagai raja yang membawa Kesultanan Aceh pada masa kejayaan gitu ya. Salah satu buktinya adalah ia mendirikan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Kalau kalian pernah pergi ke Aceh itu masjidnya sangat besar. Itu adalah peninggalan dari Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini kenapa saya bilang sangat ketat dalam hukum? Dia kemudian membuat satu sistem perundang-undangan pada masa itu yang dia sebut dengan adat mahkota alam. Nah, ini sudah saya jelaskan juga minggu lalu. Adat mahkota alam yang isinya adalah sistem peraturan perundang-undangan gitu ya pada masa Kesultanan Aceh. Di bidang sastra, kemudian fisika, IPA dan lain-lain, ia mendatangkan ahli budaya, ahli fikih dan ahli fisika. Ia meluaskan daerahnya sampai ke Kedang, Perak, dan daerah Sumatera mengakui kekuasaannya dan merupakan raja terbesar di Aceh. Nah, perlu saya tambahi bahwa Iskandar Muda, saya sebut kenapa dia ketat, kemudian bukan kejam sih harusnya, tapi lebih tegas. Karena dia berani, kalau di buku kalian disebutkan, menghukum putranya sendiri, Murah Pupok, karena ketahuan berzina dengan seorang perwira. Nah, jadi dia tidak hanya membuat undang-undang, tapi dia berani menerapkannya, hukumnya, bahkan kepada putranya sendiri. Sangat ketat gitu ya. Nah, untuk apa Sultan Iskandar Muda melakukan ini? Setidaknya Iskandar Muda untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan, memperkokoh persaudaraan umat, serta demi tercapainya demokrasi. Bayangkan nih, tahun 1607-1636 sudah terpikirkan oleh Sultan Iskandar Muda soal kata-kata demokrasi. Jadi sebenarnya Indonesia tidak meniru Yunani itu ya, yang demos dan kratos kalau menurut saya. Nah, nanti kita cerita di luar itu. Nah, perlu kalian ingat adalah kalau ditanya siapa Sultan Iskandar Muda, ini adalah sultan yang ketat oleh adat mahkota alam dan lain-lain, membangun Baitur Rahman Aceh. Setelah itu ya digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Ini agak berbeda sedikit dengan sebelumnya. Sultan Iskandar Thani ini lebih lembut dan adil, dan Islam cukup berkembang pesat. Nah, peran kerajaan Islam dalam menyebarkan agama Islam adalah Sultan Alauddin mendatangkan ulama dan penceramah ke Aceh dan mendirikan pusat Islam. Sultan Iskandar Muda mendirikan Masjid Baitur Rahman Aceh. Lalu bagaimana kemunduran Kesultanan Aceh? Jadi Sultan Aceh ketika ditinggal nanti oleh Sultan Iskandar Thani, Kesultanan Aceh ini mengalami berbagai bencana yang membuat Kesultanan Aceh mengalami banyak kemunduran, sehingga akhirnya terpaksa Kesultanan Aceh itu melakukan hubungan dagang dengan VOC. Jadi ketika dia melakukan hubungan dagang dengan VOC, peran Kesultanan Aceh itu tidak banyak bermanfaat sama sekali. Jadi silakan diingat ya kenapa mundurnya. Yang ketiga adalah Kesultanan Demak. Kesultanan Demak. Ini juga masuk di soal, gitu ya. Jadi saya sangat beruntung, terima kasih. Kesultanan Demak, latar belakang berdirinya adalah kemunduran Majapahit membuat rakyatnya menjadi terpecah belah ke berbagai daerah. Raden Patah diperkirakan pergi dari Majapahit dan kemudian mendirikan Kesultanan Demak. Ia dulunya merupakan putra Majapahit. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian ini bahwa
Kemunduran Majapahit untuk menyatukan berbagai kerajaan Nusantara, tapi mengalami pecah belah karena perang antar sama saudara untuk merebutkan kekuasaan. Akhirnya salah satu putra dari Raja Majapahit dari istri Tiongkoknya, yaitu Raden Patah, itu kemudian melarikan diri dan mendirikan Kesultanan Demak, gitu ya. Silsilah rajanya adalah yang pertama Raden Patah ya, bukan Patah. Merupakan raja pertama Kesultanan Demak. Ia mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa yang menjadi pusat penyebaran Islam. Nah, perlu saya garis bawahi, nanti Raden Patah ini dibantu oleh Wali Songo ya, seperti yang kalian tahu Wali Songo itu adalah 9 wali. Jadi Demak ini adalah tempat pertama kali pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dimulai nanti dibangunnya yang seperti banyak kalian tulis Masjid Agung Demak. Dari situlah Islam di Pulau Jawa disebarkan. Yang kedua, Pati Unus setelah Raden Patah kemudian digantikan oleh Pati Unus, merupakan putra Raden Patah, mempunyai julukan Pangeran Seberang Lor. Karena pernah melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka yang letaknya utara Lor Pulau Jawa, gitu ya. Jadi Lor itu artinya utara, gitu ya. Jadi kenapa dia disebut sebagai Pangeran Seberang Lor? Lor itu utara. Jadi dia pernah melakukan serangan Portugis di Malaka yang terletaknya di utara, Lor. Sultan Trenggana merupakan saudara Pati Unus yang membawa Kesultanan Demak pada masa kejayaannya yang memperluas kekuasaannya sampai Jawa dan menyerah pada Portugis. Nah, kalau ada pertanyaan, Kesultanan Demak yang paling jaya dibawa pimpinan oleh Sultan Trenggana. Yang kemudian ada Sunan Prawoto, Arya Penangsang, sebentar ya. Arya Penangsang, peran kerajaan Islam dalam menyebarkan agama Islam. Nah, kalau ada pertanyaan peran kerajaan dalam menyebarkan agama Islam, jadi ternyata Masjid Agung Demak, Kesultanan Demak ini seperti saya jelaskan adalah kesultanan pertama atau awal mulanya Islam disebarkan di Pulau Jawa. Jadi dari sini mulai dibantu oleh Wali Songo tadi dan Raden Patah. Nah, kalau kamu lihat penjelasan teman kamu ini, adanya gelar pengulu bagi para imam, didirikannya Masjid Agung Demak, nah, yaitu pusat penyebaran Islam pertama di Jawa, mengadakan hubungan dengan pusat Islam dengan negara asing, sastra Jawa yang mengandung budaya Islam. Nah, selain saya sebutkan peninggalannya Masjid Agung Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa, Masjid Agung Demak juga menghasilkan beberapa peninggalan yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama, kalian bisa lihat di buku kalian itu halaman 309. Ada Salokantara. Nah, ini muncul kemarin di tugas cari kata ya. Apa Salokantara? Ini hampir sama seperti adat mahkota alam. Kalau adat mahkota alam itu adanya di Kesultanan Aceh yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda, Salokantara ini mirip adalah sebuah kitab yang berisi himpunan, undang-undang atau peraturan dalam bidang hukum. Nah, jadi hampir sama. Tapi kalau Salokantara ini adanya di Kesultanan Demak. Yang kedua adalah gelar pengulu atau kepala. Apa itu gelar pengulu atau kepala? Jadi ini adalah gelar khusus bagi imam-imam masjid di Masjid Agung Demak, gitu ya. Nah, kalau di buku kita seperti Sunan Kalijaga dan lain-lain. Peranan penting Masjid Demak seperti yang saya jelaskan tadi sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa pertama. Kemudian yang muncul berbagai kesenian, ada gamelan, wayang, gitu ya. Perkembangan Pulau Jawa berpusat pada bandar-bandar pantai utara, pantai timur Jawa mulai mendapat sentuhan budaya Islam. Oke. Jadi silakan diingat ya,
Kesultanan Demak. Siapa tahu yang baru saya sebutkan muncul di soal. Selanjutnya Kesultanan Pajang gitu ya. Kesultanan Pajang itu bisa kalian lihat di buku kalian halaman 310 atau PPT saya. Latar belakangnya adalah Kesultanan Pajang merupakan kesultanan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Adiwijaya memindahkan pusat Demak ke Pajang, maka berdirilah Kesultanan Pajang. Jadi lanjutan ya. Silsilahnya rajanya ada Adiwijaya. Itu menghadiahkan daerah Pati, Mataram, dan Demak pada orang-orang yang membantunya melawan Arya Penangsang. Jadi kalau kalian lihat tadi salah satu raja atau Sultan Demak itu ada Arya Penangsang, itu coba ditaklukkan oleh Adiwijaya. Yang kedua adalah Arya Panigiri, Pangeran Benowo dan Sutawijaya. Lalu apa perannya untuk menyebarkan agama Islam? Kesultanan Pajang merupakan lanjutan dari Kesultanan Demak yang merupakan penyebaran Islam di Indonesia sehingga Kesultanan Pajang menjadi pusat penyebaran Islam. Wali Songo juga berperan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Nah, kalau kamu baca di buku kita, pusat penyebaran agama Islam itu dilanjutkan oleh Kesultanan Pajang. Soal nomor 5. Nah, ini penting ya. Perilaku yang diteladani dari para tokoh kerajaan Islam. Yang pertama, Sultan Alik Mal Saleh. Malik Mal Al-Saleh ini adalah salah satu sultan yang terkenal dari Samudra Pasai gitu ya. Cerdas dalam memajukan kesultanan dengan cara memindahkan ibu kota ke Pasai yang strategis dan menguntungkan. Nah, kita bahas Samudra Pasai sedikit ya, karena ini berkaitan dengan soal. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Samudra Pasai ini berkembang dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah melemahnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebagai salah satu kerajaan dengan wilayah yang sangat strategis, karena kestrategisannya memungkinkan kerajaan Sriwijaya menjadi pusat perdagangan Islam. Pusat perdagangan. Yang kedua adalah Samudra Pasai terletak di tepi Selat Malaka sehingga menjadi tempat persinggahan strategis baik para pedagang internasional dari India dan Tiongkok atau sebaliknya. Jadi karena letaknya di tepi Selat Malaka, Samudra Pasai ini sangat mungkin dilalui oleh berbagai kapal pedagang-pedagang Islam dari India ataupun dari Tiongkok. Jadi Sultan Alik Mal Saleh ini memajukan Islam, mengembangkan Samudra Pasai karena dua hal itu. Yang pertama karena kemunduran kerajaan Sriwijaya, yang kedua adalah letaknya di tepi Selat Malaka. Sultan Mansur Shah itu adalah salah satu raja yang terkenal dari Kesultanan Malaka. Giat dalam menyebarkan agama Islam ke banyak daerah, mampu mengembangkan kesultanan dengan pesat. Nah, kalau kalian ingat, Kesultanan Malaka ini, si Sultan Mansur Shah ini punya laksamana namanya Laksamana Hang Tuah. Jadi dia memerintahkan untuk menyebarkan agama Islam sampai ke Siak dan lain-lain. Sekaligus pada masa kepemimpinannya lah Malaka menjadi salah satu kota metropolitan di daerah Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda taat pada agama Islam, tegas terhadap aturan. Tegas terhadap aturan itu apa, Bu? Dia menghukum putranya sendiri Murapupuk yang ketahuan berzina dengan salah seorang perwira. Berarti itu sangat tegas. Kemudian taat pada agama Islam, buktinya adalah dia mampu membangun Masjid Baitur Rahman Aceh yang sampai sekarang masih ada. Kalau kamu jalan-jalan ke Aceh bisa kamu lihat. Sultan Trenggana mampu memperluas daerah kekuasaannya, berani dalam melawan praktik melaksanakan politik seperti menyerang Portugis, melakukan tugasnya dengan cermat dan penuh perhitungan. Nah, anak-anak, saya harap walaupun ini hanya saya tidak tatap muka dengan langsung kalian bisa paham ya mengenai 5 kesultanan ini. Yang saya ucapkan tidak akan jauh dari soal, itu pasti gitu ya. Tidak mungkin saya jelasin apa, nanyanya apa gitu ya. Ini adalah salah satu contoh anak yang bagus ya. Terima kasih, buat teman yang lain juga bagus. Nah, ini pembahasan untuk tugas yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa introspeksi apa
apa yang salah atau kurang. Nah, bagi yang masih belum nilainya mencukupi remedial, silakan dikerjakan lagi gitu ya. Kalau kalian mau, kalau tidak mau juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tugas selanjutnya. Mohon maaf kalau gambar saya kecil ya dalam presentasi